Halo guys, dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan gua Indra di channel Mini Family. Oke teman-teman, di video kali ini gue mau ngebahas soal obat. Obat apa yang tepat untuk bisa dibilang untuk membantu meredakan penyakit autoimun, khususnya kayak ankylosis spondylitis kayak yang gue alamin gini teman-teman ya. Oke, di sini gue mungkin nanti gue akan sedikit memberikan gambaran seperti apa sih autoimun ankylosis spondylitis itu ya, dia jenisnya, dia masuk golongannya seperti apa gitu teman-teman ya. Mungkin nanti oke, sekarang mungkin ini gue udah ada catat sedikit artikel soal nama obat yang paling tepat untuk mengobati ankylosis spondylitis ya teman-teman, khususnya. Oke, itu nama obatnya adalah golimumab gitu. Oke, golimumab ini dia obatnya seperti ampul, kayak ampul gitu, kayak bahan kaca gitu. Mungkin gambarnya mungkin bisa beda-beda, cuman makanya jadi gue nggak share soal gambar seperti apa, karena gue sendiri pun belum pernah lihat secara langsung ini apa untuk obat ini ya gitu teman. Tapi mungkin gue jelasin lagi sedikit ya, jadi biar teman-teman tahu ya, ini golimumab ini cara mengobatinya itu lewat suntik gitu teman-teman ya. Nah, golimumab itu apa teman-teman? Nah, golimumab itu adalah obat untuk mengobati rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis, terus ankylosis spondylitis, atau colitis ulceratif gitu teman-teman. Nah, jadi bukan hanya ankylosis spondylitis saja, jadi ada beberapa yang satu golongan sama seperti ankylosis spondylitis, dia bisa diobatin dengan obat golimumab ini gitu teman-teman. Nah, lalu penjelasannya, obat ini dapat digunakan sebagai terapi tunggal gitu teman-teman ya, atau dikombinasikan dengan metotresat gitu. Metotresat mungkin kayak obat khusus gitu ya teman-teman, mungkin kayak lagi gue konsumsi sekarang kayak Reutrex gitu ya. Nah, itu masuk kayak golongan metotresat gitu ya, obat khusus gitu. Nah, golimumab termasuk dalam jenis obat tumor necrosis factor inhibitor. Nah, teman, kalau di dalam dunia medis biasanya disebutnya ini TNF, jadi disingkat doang gitu ya, buat ini tumor necrosis factor gitu. Jadi tapi kita sebutnya TNF. TNF udah ngerti biasanya dokter gitu ya teman-teman. Nah, lalu obat ini bekerja dengan cara menghambat efek TNF gitu, yaitu protein yang dengan cara menghambat efek TNF, yaitu protein yang diproduksi tubuh saat terjadi peradangan gitu teman-teman. Nah, dengan dihambatnya efek TNF, peradangan dapat mereda sehingga kerusakan sel dan jaringan dapat diperlambat atau dicegah gitu. Nah, jadi intinya kesimpulannya teman-teman dari artikel yang gue baca ini, kan golimumab ini kan obat suntik gitu teman-teman ya. Dokter sih pernah sempat jelasin dia disuntik ke bagian tulang belakang kita gitu ya. Nah, tapi untuk obat TNF ini sendiri itu harganya cukup lumayan dan gak ditanggung BPJS teman-teman ya. Mungkin gue udah pernah ngomong beberapa kali gitu ya soal ini. Nah, dan untuk harganya, untuk yang dokter yang sedang merawat gue sekarang ini juga kurang begitu tahu pasti harganya di berapa, tapi gue belum dapet info juga. Gue bingung juga soalnya rumah sakitnya cukup gede gitu, gue bingung harus kemana gue buat bisa dapet info itu gitu. Dan setiap kali habis berobat juga gue udah rasanya udah capek banget, jadi gue kayaknya udah gue nggak nyari info lagi gitu teman-teman. Nah, cuman perkiraan sih kalau dokter bilang itu harganya sekitar 5,5 juta rupiah gitu. Nah, tapi 5,5 juta ini gue masih pertanyaannya, itu dengan harga segitu itu untuk sekali suntik atau sekali terapi. Jadi gini, tahapannya itu jadi selama 6 kali suntik pertama, 6 kali suntik itu per seminggu sekali gitu. Nah, jadi
metodenya kita ambil darah lalu suntik gitu. Nah terus seminggu kemudian ambil darah lagi, suntik, ambil darah terus sampai 6 kali, 6 minggu gitu ya, berturut-turut seminggu sekali. Jadi biar kita dokter mau tahu, jadi kita gimana, ada kemajuannya nggak gitu, kemajuannya sampai mana gitu. Nah lalu tahapan keduanya itu per 2 minggu sekali. Nah itu suntik per 2 minggu sekali itu akan dilihat lagi sampai semana kemajuannya. Kalau dia sampai sudah stabil, peradangan kita segala macam itu udah akan di stop gitu. Nah katanya dari yang gue cari, gue baca, orang yang sudah melakukan TNF ini, untuk yang khusus yang ankylosis spondylitis ya, kalau untuk yang lain mungkin gue belum dapat info. Nah untuk ankylosis spondylitis, ketika sudah disuntik TNF ini, dia jauh merasa lebih nyaman, dan dia juga bisa kalau kita kan kayak gue nih masih bergantungan sama obat gitu teman-teman ya. Ketika gue bisa nggak bergantungan sama obat tapi nggak sakit gitu, itu disebutnya masa remisi gitu ya kalau dunia kedokteran gini gitu. Untuk bisa jadi ketika orang itu udah suntik TNF, dia merasakan tuh masa-masa remisi, dia nggak minum obat, nggak konsumsi obat. Mungkin yang dia minum mungkin kayak kalsium gitu. Nah tapi memang itu kayak ada kayak ada jangka waktunya teman-teman. Jadi untuk TNF sendiri ini ketika sudah disuntik itu kira-kira bisa bertahan sampai setahunan lah, kurang lebih setahun gitu, setahun lebih dikit mungkin. Nah itu akan mulai sakit lagi, jadi harus suntik lagi. Yang buat dapat info yang seperti itu teman-teman. Nah untuk harganya mungkin teman-teman bisa cek nanti di rumah sakit di daerah teman-teman masing-masing ya gitu ya, karena kan untuk harganya itu di setiap rumah sakit atau di setiap kota mungkin bisa berbeda, nggak sama gitu. Nah tapi kalau teman-teman misalnya dapat infonya, nanti teman-teman boleh sharing di kolom komentar teman-teman ya, kalau misalnya punya info gimana gitu buat kita bisa makin semangat gitu ya. Terus gini teman-teman, gue sekarang mau kasih gambarannya ankylosis spondylitis itu dia golongannya masuk seperti apa sih teman-teman gitu. Nah mungkin ini gue ada bikin gambar sederhana, mungkin agak jelek gambarnya, nggak apa-apa, tapi yang penting apa yang gue sampaikan ke teman-teman, teman-teman bisa ngerti gitu ya teman-teman. Nah kira-kira gambarnya seperti ini. Oke, sekarang di depan kita udah ada skema yang gue buat secara sederhana teman-teman ya. Jadi autoimun itu banyak jenisnya ya teman-teman. Karena gue lebih bahas ke ankylosis spondylitis, mungkin dan teman-temannya termasuk juga mungkin. Jadi gambarannya itu kayak di depan kita ini. Jadi autoimun itu kan ada banyak macam nyerangnya gitu teman-teman ya. Autoimun ada yang menyerang kulit, ada yang mungkin jaringan kulit gitu ya. Terus ada yang mungkin menyerang hati gitu, organ-organ di dalam gitu. Terus ada juga yang autoimun menyerang syaraf gitu. Karena kali ini autoimun yang gue alamin menyerang tulang dan persendian, jadi masuk ke golongannya ke rematik gitu ya. Jadi rematik itu memang di bawahnya golongan autoimun, dia jenis autoimun juga gitu. Nah terus rematik ini ada dibagi lagi gitu, ada rheumatoid arthritis gitu kayak depan kita ya. Terus apalagi tuh psoriatic arthritis gitu, ankylosis spondylitis kayak yang gue alamin, ada colitis ulceratif gitu. Nah ini kira-kira gambaran golongan-golongannya gitu ya teman. Memang gue nggak lengkap untuk segala jenis autoimun, tapi gue intinya aja yang gue alamin sendiri gitu teman-teman. Nah itu dia tadi gambar tentang skema gitu ya, skema autoimun gitu, jenis autoimun tapi masuk ada golongan-golongan lagi gitu, mirip kayak MLM gitu teman-teman ya. Ya jadi sebenarnya autoimun tuh banyak banget gitu, karena kan kalau kayak kita kayak gua nih maksudnya ya, ankylosis spondylitis itu kan udah menyangkut kayak tulang gitu, terus dia termasuk golongan yang tadi seperti gambar tadi. Nah itu kayak
rematik gitu ya, rematik, dan ada beberapa jenis lagi gitu teman-teman ya. Nah terus mungkin ada lagi nanti autoimun yang lain apa, misalnya ke arah mana misalnya gitu kan, gue mungkin nggak hafal banget, mungkin kayak lupus atau apa tuh, dia gak ada golongannya di mana gitu. Nah jadi karena autoimun itu bisa menyerang di tubuh seseorang tuh di bagian manapun gitu, tapi bukan berarti maksudnya nyebar gitu, enggak ya. Tapi kayak gue misalnya ankylosing spondylitis, dia hanya nyerang di tulang tengah punggung belakang gitu ya, bagian belakang gitu, jadi nggak bakal lari ke mana gitu. Misalnya loncat jadi ke lupus apa enggak bakal mungkin gitu. Nah jadi kalau misalnya ada yang autoimunnya nyerangi ke hati gitu ya, atau ke ginjal atau apa, nah itu nanti akan beda lagi ceritanya teman-teman gitu. Nah mungkin itu aja video kali ini yang bisa gue bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada sharing, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Kita berjuang sama-sama, tetap semangat. Tapi ingat, selain apa ya, obat-obatan ya yang kita konsumsi gitu ya, harus ingat juga harus jaga pola hidup sehat, utamanya pola tidur dan pola makan. Apa yang kita masuk, makanan apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu harus kita perhatikan banget gitu, karena akan percuma kalau kita nggak jaga pola makan gitu ya, pola tidur gitu. Mungkin kalau misalnya memang ada teman-teman susah tidur gitu ya karena sakit gitu kan ya, segera cari solusinya. Mungkin ada obat yang bisa bikin lebih nyaman, jadi bisa teman-teman bisa tidur gitu teman-teman ya. Tetap semangat aja teman-teman. Yaudah itu aja kayaknya sih. Apalagi ya, kayaknya nggak ada lagi sih. Pola tidur, pola makan udah ya, udah. Yaudah, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa klik like. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis kolom komentar, silahkan share, dan jangan lupa bantu channel Mini Family dengan klik subscribe di bawah agar channel Mini Family bisa terus berkembang dan berkembang lagi. Oke, gua pamit undur diri, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye. It's beautiful life. 난 너의 곁에 있을게.